Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Yeni, mahasiswi Tadris IPA semester 5. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Konsep Hukum Bernoulli pada pipa Venturi untuk mengukur kecepatan aliran fluida. Bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Latar belakang. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini diambil dari nama ilmuwan Belanda yang bernama Daniel Bernoulli. Dengan prinsip tersebut, hukum Bernoulli sangat banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu alat yang menggunakan prinsip kerja tekanan yaitu venturimeter. Venturimeter ini merupakan alat primer dari pengukuran aliran yang berfungsi untuk mendapatkan beda tekanan. Sedangkan alat untuk menunjukkan besaran aliran fluida yang diukur atau alat sekundernya adalah manometer pipa U. Prinsipnya yaitu adanya perbedaan luas penampang yang akan menyebabkan perbedaan tekanan dan berpengaruh pada ketinggian manometer. Untuk membuktikan bahwa perbedaan luas penampang membuat ketinggian fluida yang berbeda, kita dapat melakukan percobaan menggunakan venturimeter. Yang B, rumusan masalah. Dalam proposal ini, saya merumuskan masalah yaitu apakah konsep hukum Bernoulli pada pipa Venturi dapat mengukur kecepatan suatu fluida. Yang C, tujuan. Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui konsep hukum Bernoulli pada pipa Venturi untuk mengukur kecepatan fluida. Yang D, manfaat. Manfaatnya yaitu yang pertama memberikan informasi tentang konsep Bernoulli pada pipa Venturi, yang kedua memberikan informasi tentang prinsip kerja pipa Venturi, yang ketiga memberikan informasi tentang cara pembuatan pipa Venturi. Selanjutnya bab 2 landasan teori yang berisi tentang deskripsi teori dan kerangka berpikir. Yang A, deskripsi teori. Alat labor adalah alat penunjang dalam belajar. Pada mata pelajaran IPA, alat labor sangat dibutuhkan karena dalam mata pelajaran IPA, peserta didik melakukan percobaan untuk membuktikan teori yang ada. Salah satu alat labor yang digunakan adalah pipa Venturi. Pipa Venturi adalah alat ukur fluida dengan menggunakan konsep hukum Bernoulli. Yang pertama, prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa di mana kecepatan aliran fluida tinggi, maka tekanan fluidanya rendah. Sebaliknya, jika kecepatan aliran fluida rendah, tekanannya menjadi tinggi. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhana dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Dalam bentuknya yang sudah disederhanakan, secara umum terdapat dua bentuk persamaan Bernoulli. Yang pertama berlaku untuk aliran tak termampatkan. Yang kedua aliran termampatkan. Yang pertama aliran tak termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan tidak berubahnya besaran kerapatan massa atau densitas dari fluida di sepanjang aliran tersebut. Contohnya yaitu air, berbagai jenis minyak, emulsi, dan lain-lain. Yang kedua, aliran termampatkan. Aliran termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan berubahnya besaran kerapatan massa atau densitas dari fluida di sepanjang aliran tersebut. Contohnya yaitu udara, gas alam, dan lain-lain. Yang kedua, azas Bernoulli. Azas Bernoulli adalah tekanan fluida di tempat yang kecepatannya tinggi lebih kecil daripada di tempat yang kecepatannya lebih rendah. Jadi, semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanannya semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka semakin besar tekanannya.
Hukum ini diterapkan pada zat cair yang mengalir dengan kecepatan berbeda dalam suatu pipa. Yang ketiga, venturimeter atau pipa venturi. Pipa venturi merupakan sebuah pipa yang memiliki penampang bagian tengahnya yang lebih sempit dan diletakkan mendatar dengan dilengkapi pipa pengendali untuk mengetahui permukaan air yang ada sehingga besarnya tekanan dapat diperhitungkan. Dalam pipa venturi, luas penampang pipa bagian tepi memiliki penampang yang lebih luas daripada bagian tengahnya, atau diameter pipa bagian tepi lebih besar daripada bagian tengahnya. Fluida dialirkan melalui pipa yang berpenampang lebih besar, lalu akan mengalir melalui pipa yang memiliki penampang lebih sempit. Dengan demikian, maka akan terjadi perubahan kecepatan. Alat ini dapat dipakai untuk mengukur laju aliran fluida. Berikut gambar dari pipa venturi. Dalam pipa venturi ini ada 3 bagian utama, yaitu yang pertama bagian inlet, yang kedua inlet cone, yang ketiga dot atau leher. Yang ketiga, prinsip kerja venturimeter atau pipa venturi. Ada 2 jenis venturimeter, yaitu venturimeter tanpa manomer dan venturimeter menggunakan manometer. Venturimeter tanpa manometer prinsipnya berdasarkan pada azas Bernoulli yang berbunyi, pada pipa mendatar atau horizontal, tekanan fluida yang paling besar adalah pada bagian kelajuan alirnya paling kecil, dan tekanan yang paling kecil adalah pada bagian kelajuan alirnya paling besar. Berikut gambar dari venturimeter tanpa manometer. Selanjutnya venturimeter dengan manometer. Air dengan massa jenis ρ mengalir memasuki pipa berpenampang besar dengan kecepatan V1 menuju pipa berpenampang kecil dengan kecepatan V2, di mana V2 besar dari V1. Terjadi perbedaan ketinggian air pada kedua pipa manometer. Berikut gambar dari venturimeter dengan manometer. B. Kerangka berpikir. Di sini terdapat permasalahan dalam pembelajaran IPA materi hukum Bernoulli, kemudian tindakan, dan yang terakhir hasil yang diharapkan. Permasalahan dalam pembelajaran IPA materi hukum Bernoulli ini terdapat ada 3 permasalahan. Yang pertama, prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA masih rendah karena siswa kesulitan memahami teori pada hukum Bernoulli pada pipa venturi. Yang kedua, alat labor tidak memadai untuk membuktikan teori pada mata pelajaran IPA materi hukum Bernoulli pada pipa venturi. Yang ketiga, peserta didik membutuhkan alat labor atau alat peraga untuk membuktikan teori tentang materi hukum Bernoulli pada pipa venturi. Tindakan yang dapat dilakukan, yang pertama, desain alat peraga pipa venturi sederhana, kemudian menyiapkan alat dan bahan pembuatan pipa venturi. Yang ketiga, perancangan alat peraga pipa venturi. Hasil yang diharapkan yaitu alat peraga pipa venturi dapat dijadikan untuk media pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam hukum Bernoulli, untuk mengukur kecepatan fluida serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap konsep hukum Bernoulli pada pipa venturi untuk mengukur kecepatan aliran fluida. Selanjutnya bab 3, prosedur pengembangan. Di sini terdapat langkah-langkah pengembangan metode pengembangan tahap 1. Metode pengembangan tahap 1 ini terdiri dari instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. A. Langkah-langkah pengembangan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan atau dikenal dengan R&D. Metode penelitian dan pengembangan R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut.
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian pengembangan model 3D menurut Tyagarajani. Adapun tahapnya dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu tahap pendefinisian. Tahap pendefinisian berguna untuk menunjukkan dan mendefinisikan kebutuhan di dalam proses pembelajaran, serta mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. Tahap ini dibagi menjadi beberapa langkah, yaitu yang pertama, analisis awal, analisis peserta didik, analisis tugas peserta didik, analisis konsep, dan analisis tujuan pembelajaran. Yang kedua, tahap perencanaan. Tahap perencanaan bertujuan untuk merancang suatu media venturimeter yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Tahap ini meliputi yang pertama, penyusunan tes, pemilihan media, pemilihan format, dan desain awal. Yang ketiga, tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan media venturimeter yang sudah direvisi berdasarkan masukan ahli atau yang biasa disebut validasi ahli. Validasi ahli ini berfungsi untuk memvalidasi konten materi dalam media venturimeter sebelum dilakukan uji coba, dan hasil validasi akan digunakan untuk melakukan revisi produk awal. Media venturimeter yang telah disusun kemudian akan dinilai oleh ahli materi dan ahli media, sehingga dapat diketahui apakah media venturimeter tersebut layak diterapkan atau tidak. Hasil dari validasi ini digunakan sebagai bahan perbaikan untuk kesempurnaan media venturimeter yang akan dikembangkan. B. Metode pengembangan tahap 1. Yang pertama, instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah lembar validasi media. Lembar validasi media yang akan dinilai oleh ahli media. Hasil penilaian ini dijadikan dasar untuk perbaikan produk sebelum diuji cobakan. Lembar validasi media venturimeter terdiri dari lembar penilaian kelayakan media venturimeter yang disusun menggunakan skala Likert. Penyusunan lembar validitas ini dikembangkan berdasarkan kisi-kisi instrumen penilaian media venturimeter untuk ahli media, ahli materi, dan ahli media. Yang kedua, analisis data. Data dalam penilaian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data yang dianalisis meliputi kelayakan media pembelajaran. Adapun untuk menganalisisnya dapat dilakukan sebagai berikut. Hasil penelitian dari dosen ahli yang berupa skala Likert untuk mengukur kualitas produk dikodekan dengan skala kualitatif, kemudian dilakukan pengubahan atau konversi nilai kualitatif menjadi nilai kuantitatif dengan ketentuan sebagai berikut. Di mana nilai sangat baik angkanya 4, baik angkanya 3, kurang angkanya 2, sangat kurang angkanya 1. Ketiga, perencanaan produk. Penelitian ini dimulai dengan melakukan proses perancangan produk. Selanjutnya membuat desain alat praktikum venturimeter dengan mengacu pada beberapa referensi. Berikut ini adalah gambaran desain awal dari realisasi alat praktikum venturimeter. Di sini saya menggunakan pipa yang memiliki diameter yang berbeda, yaitu pipa berdiameter 5 cm dan pipa diameter 2,5 cm. Pipa ini akan dilubangkan. Pipa diameter 5 cm dan 2,5 cm ini akan dilubangkan untuk jalannya fluida yang masuk ke dalam selang. Selang ini berfungsi untuk mengukur kecepatan fluida nanti. Antara pipa diameter 5 cm dan pipa diameter 2,5 cm dihubungkan oleh pipa shock. Nantinya, pipa fluida akan dialirkan melalui pipa diameter 5 cm. Fluida yang digunakan adalah fluida yang memiliki warna. Sehingga pada saat mengukur
kecepatan fluida nanti, terdapat perbedaan warna antara selang dan warna fluida. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.